Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya Nuris Molang Plumat, NIM 202201200050, program studi teknik elektrik. Pada video kali ini saya akan membahas tentang satelit. Langsung saja. Pengertian satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Satelit juga dapat disebut sebagai alat elektronik yang mengorbit bumi yang mampu bertahan sendiri. Satelit juga bisa diartikan sebagai reparator yang berfungsi untuk menerima sinyal gelombang microwave dari stasiun bumi, ditranslasikan frekuensinya, kemudian diperkuat untuk dipancarkan kembali ke arah bumi sesuai dengan konvergennya yang merupakan lokasi stasiun bumi tujuan atau penerima. Yang berikut fungsi satelit. Yang pertama, reparator di langit. Ia sebagai pengulung terhadap semua kejadian baik yang bisa dipantau langsung oleh manusia ataupun yang tidak sempat terpantau. Fungsi yang kedua, melihat cuaca dan iklim. Satelit memantau kondisi cuaca dan iklim di bumi, lalu memberikannya kepada stasiun pengendali untuk dipublikasikan. Fungsi yang ketiga, komunikasi siaran radio. Satelit berfungsi untuk membantu kelancaran saluran komunikasi radio. Fungsi yang keempat, kepentingan militer. Satelit berfungsi untuk membantu menyampaikan informasi penting kepada militer berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan baik nasional maupun dunia. Fungsi yang kelima, mengkaji benda-benda langit. Satelit membantu manusia untuk memotret dan melihat secara baik mendalam tentang benda-benda langit. Kita lanjut yang berikut, sejarah dan perkembangan satelit. Satelit buatan manusia pertama adalah Sputnik 1, diluncurkan oleh Soviet pada tanggal 4 Oktober 1957 dan memulai program Sputnik Rusia dengan Sergei Korolev sebagai kepala desain dan Kerim Kerimov sebagai asistennya. Yang kedua, Sputnik 2 diluncurkan pada tanggal 3 November 1957 dan membawa awak makhluk hidup pertama ke dalam orbit, seekor anjing bernama Laika. Yang ketiga, pada bulan Juni 1961, 3,5 tahun setelah meluncurnya Sputnik 1, Angkatan Udara Amerika menggunakan berbagai fasilitas dari jaringan mata angkasa Amerika atau The United States Space Surveillance Network untuk mengkatalogkan sejumlah 115 satelit yang mengorbit bumi. Yang berikut, satelit buatan manusia terbesar pada saat ini yang mengorbit bumi adalah Stasiun Angkasa Internasional atau International Space Station. Kita lanjut yang berikut, jenis-jenis satelit. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah benda-benda luar angkasa alami, bukan buatan manusia, yang mengorbit pada sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Salah satu contoh satelit alami yang dimiliki di bumi adalah bulan. Sedangkan satelit buatan adalah benda buatan manusia yang diluncurkan ke luar angkasa dan beredar mengelilingi planet. Salah satu contoh satelit buatan yang di Indonesia adalah satelit Palapa. Satelit buatan memiliki berbagai macam kegunaan, seperti untuk tujuan telekomunikasi, mata-mata atau militer, penelitian, pengamatan bumi dan benda-benda luar angkasa, dan sebagainya. Yang berikut jenis satelit berdasarkan penggunanya. Yang pertama, satelit astronomi.
yang kedua satelit komunikasi, yang ketiga satelit pengamat bumi, yang keempat satelit navigasi, yang kelima satelit mata-mata, yang keenam satelit tenaga surya, yang ketujuh satelit angkasa, yang kedelapan satelit cuaca, dan yang terakhir satelit miniatur. Yang berikut jenis-jenis satelit berdasarkan ketinggian orbitnya. Yang pertama, orbit rendah atau low Earth orbit. Yang kedua, orbit menengah atau medium Earth orbit. Yang ketiga, orbit geosinkron atau geosynchronous orbit. Yang keempat, orbit geostationary atau geostationary orbit. Yang terakhir, orbit tinggi atau high Earth orbit. Yang berikut orbit khusus yang digunakan untuk mengkategorikan satelit. Yang pertama, orbit Molniya. Orbit satelit dengan periode orbit 12 jam dan inklinasi sekitar 63 derajat. Yang kedua, orbit Sun-sinkronus. Orbit satelit dengan inklinasi dan tinggi tertentu yang selalu melintas ekuator pada jam lokal yang sama. Yang ketiga, orbit polar. Orbit satelit yang melintas kutub. Yang berikut prinsip kerja satelit. Prinsip kerja satelit dari satelit hampir sama dengan suatu rangkaian repeater, yaitu jenis RF heterodyne repeat, sinyal G6 GHz, yakni sebagai berikut. Yang pertama, receiving antenna. Yang berikut, low noise amplifier. Terus ke mixer, power amplifier, transmitting antenna. Sinyal audio yang masuk dengan frekuensi sekitar 6 GHz diperkuat, lalu diturunkan frekuensinya ke sekitar 4 GHz dengan mencampur mixer dengan frekuensi osilator lokal dari 2225 mikrohertz yang menghasilkan dengan frekuensi 4 GHz, lalu diperkuat lagi untuk kemudian dipancarkan kembali ke arah bumi. Penguat akhir berfungsi untuk menjumlahkan sinyal di atas, menggambarkan frekuensi naik atau uplink 6 GHz dan frekuensi turun untuk turun atau downlink dipakai 4 GHz. Yang berikut jenis band yang terdapat pada satelit. Satelit tersebut terbagi atas lingkup frekuensi sehingga terdapat beberapa jenis band, yaitu C, S, KU, dan sebagainya. Di antara yang sering digunakan untuk pancaran sinyal televisi yaitu jenis band C, S, dan KU. Sedangkan yang digunakan untuk siaran langsung adalah band KU. Tetapi untuk di daerah Indonesia, karena memiliki curah hujan yang tinggi atau beriklim tropis, maka tidak terlalu baik menggunakan band KU karena sangat rentan terhadap curah hujan yang tinggi. Yang berikut tabel frekuensi satelit. Range frekuensi atau gigahertz dan nama. Untuk frekuensi 0,1 sampai 0,3 VHF, frekuensi 0,3 sampai 1,0 UHF, frekuensi 1,0 sampai 2,0 L, 2,0 sampai 4,0 S, 4,0 sampai 8,0 C, 8,0 sampai 12,0 X, 12,0 sampai 18,0 KU, 18,0 sampai 27,0 K,
27,0 sampai 40,0, KA 40,0 sampai 75,0, V 75,0 sampai 110,0, W 110,0 sampai 300,0 mm, dan terakhir 300,0 sampai 3000,0 m. Yang berikut kekurangan dan kelebihan satelit. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan satelit untuk mencakup telekomunikasi suatu daerah, misalnya Indonesia, hanya diperlukan satu stasiun pengulang, yakni satu satelit. Yang kedua, pengembangan jaringan biasa cepat karena tinggal memasang stasiun bumi dimanapun dalam daerah cakupan satelit dan segera dapat berhubungan dengan stasiun bumi lainnya. Untuk kekurangan, yang pertama, besarnya kehilangan atau loss antena antara satelit dan stasiun bumi, kira-kira 200 dB pada frekuensi 6 GHz. Yang kedua, sistem penerimaan di bumi memerlukan penerima yang sangat peka atau low noise receiver dan pemancar yang relatif kuat. Yang ketiga, karena seluruh sistem bertumpu pada satu satelit, sistem sangat peka terhadap kesehatan satelit. Untuk ini biasanya ada satelit cadangan yang cukup mahal jaringan. Yang berikut gambar satelit buatan. Satelit orbit pertama yang diluncurkan untuk mengorbit pada bulan tapi tidak berhasil. Satelit ini diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 1958. Satelit orbit pertama yang berhasil mengorbit pada bulan. Satelit ini buatan Uni Soviet. Satelit orbit pertama yang berhasil mengorbit pada planet Mars. Kesimpulan, yang pertama, satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada juga jenis satelit, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Yang berikut, satelit juga mempunyai tujuan dan manfaat. Di antaranya, yang pertama, referensi di langit, ya, sebagai pengulung terhadap semua kejadian baik yang bisa dipantau langsung oleh manusia ataupun yang tidak sempat terpantau. Yang kedua, melihat cuaca dan iklim. Satelit memantau kondisi cuaca dan iklim di bumi, lalu memberikannya kepada stasiun pengendali untuk dipublikasikan. Yang ketiga, komunikasi siaran radio. Satelit berfungsi untuk membantu kelancaran saluran komunikasi radio. Yang keempat, kepentingan militer. Satelit berfungsi untuk membantu menyampaikan informasi penting kepada militer berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan baik nasional maupun dunia. Yang kelima, mengkaji benda-benda langit. Satelit membantu manusia untuk memotret dan melihat secara baik mendalam tentang benda-benda langit. Ada juga manfaat utama dari satelit adalah untuk keperluan penyiaran baik radio maupun televisi. Satelit terbagi atas lingkup frekuensi sehingga terdapat beberapa jenis band, yaitu band jenis C, S, KU, dan sebagainya. Di antara yang sering digunakan untuk pancaran siaran televisi yaitu jenis band C, S, dan KU. Sedangkan yang digunakan untuk siaran langsung adalah band KU. Yang berikut, satelit juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, kelebihannya satu, untuk mencakup telekomunikasi suatu daerah, misal Indonesia, hanya diperlukan satu stasiun pengulang, yakni satu satelit. Yang kedua, pengembangan jaringan bisa cepat karena tinggal memasang stasiun bumi dimanapun dalam daerah cakupan satelitnya dan segera dapat terhubung dengan stasiun-stasiun bumi lainnya. Yang berikut kekurangan, besarnya kehilangan loss antena antara satelit dan stasiun bumi, kira-kira 200 dB pada frekuensi 6 GHz. Yang kedua, sistem penerimaan di bumi memerlukan penerima yang sangat peka atau low noise
receiver, dan pemancar yang relatif kuat. Yang ketiga, karena seluruh sistem bertumpu pada satu satelit, sistem sangat peka terhadap kesehatan satelit. Untuk ini, biasanya ada satelit cadangan yang cukup mahal jadi. Terima kasih. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.